Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera. Sejahtera buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita semua kesehatan, kebahagiaan, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ilmu yang berkah, rezeki yang halal dan thayyibah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, yuk kita belajar bersama-sama dan berbagi meneladani kisah Nabi Musa alaihissalam saat berperang melawan Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam merupakan nabi ke-14 dari 25 nabi yang wajib kita teladani. Nabi Musa alaihissalam diutus untuk melawan kekafiran raja kejam Mesir pada saat itu, yaitu Raja Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam termasuk dalam Rasul Ulul Azmi yang memperoleh mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mukjizat yang diberikan berupa tongkat. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mewahyukan kitab suci Taurat kepada beliau. Salah satu Rasul Ulul Azmi ini terlahir dari kaum Bani Israel. Pada saat itu, Mesir berada di bawah kekejaman dan kesombongan Raja Fir'aun. Raja Fir'aun enggan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia yang telah Allah berikan kepada Fir'aun tersebut. Dikisahkan oleh Abu Hawis Abdurrahman dalam bukunya yang berjudul Kisah Nabi Musa alaihissalam. Pada suatu malam, Fir'aun bermimpi buruk. Ia melihat api yang berkobar dan membakar Mesir dan memusnahkannya. Anehnya, tidak ada satupun rumah dari Bani Israel yang terbakar. Ia mengundang seluruh peramal untuk menafsirkan firasat buruk tersebut. Hingga suatu ketika, ia memerintahkan untuk membunuh seluruh bayi laki-laki yang lahir dari kaum Bani Israel. Saat itu Ayariha, wanita Bani Israel yang merupakan ibu Nabi Musa alaihissalam, tengah hamil tua. Ia melahirkan bayi laki-laki. Karena takut akan didatangi Fir'aun, ia mendapatkan bisikan untuk menghanyutkan bayi itu ke Sungai Nil. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu atas keselamatan putranya. Bayi itu ditemukan oleh Aisyah, istri Fir'aun. Ia amat menyukai bayi mungil nan malang itu dan memutuskan untuk menjadikan anak angkatnya. Fir'aun sebenarnya menolak. Namun, atas bujukan Aisyah, akhirnya ia menyetujuinya untuk mengangkat anak tersebut. Nabi Musa alaihissalam disusui oleh wanita Bani Israel yang tak lain adalah ibu kandungnya. Walaupun tumbuh dengan segala kebaikan akhlaknya yang bertolak belakang dengan Fir'aun, hingga suatu ketika Fir'aun mengetahui bahwa anak angkatnya adalah orang yang akan menghancurkannya. Salah satu kisah Nabi Musa alaihissalam adalah melawan tukang sihir suruhan Raja Fir'aun. Pada suatu ketika, Nabi Musa alaihissalam mendatangi Raja Fir'aun untuk mengajaknya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, justru Fir'aun menyuruh tukang sihirnya untuk melawan Musa alaihissalam. Penyihir lantas mengeluarkan ular-ular kecil. Tanpa getar sedikit pun, Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya dan seketika berubah menjadi ular yang sangat besar. Ular yang berasal dari tongkat Nabi Musa alaihissalam
memangsa seluruh ular kecil-kecil buatan penyihir Fir'aun tersebut. Pertandingan itu disaksikan oleh banyak orang. Hingga akhirnya para tukang sihir tersebut tersimpuh kepadanya. Nabi Musa alaihissalam juga diberikan mukjizat untuk membelah Laut Merah dengan tongkat yang ia miliki. Kejadian itu dilakukan saat dalam pengejaran Raja Fir'aun, hingga akhirnya ia beserta kaumnya selamat dari malapetaka. Keteladanan yang dapat kita peroleh dari kegigihan Nabi Musa alaihissalam dalam memerangi keangkuhan Raja Fir'aun adalah keberanian dan ketekunannya. Ia bahkan tak gentar sedikit pun saat harus melawan raja yang mengaku sebagai Tuhan tersebut. Nabi Musa alaihissalam juga sadar dalam menerima setiap ucapan dari kaum Fir'aun. Bahkan ia sering dikatakan sebagai penyihir karena mukjizat yang dia miliki. Demikian sekilas tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dan Fir'aun. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kesalahan dan kekurangannya, mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.